Hao, selamat datang di mata kuliah Teknologi dan Komputer Bahasa Mandarin. Senang sekali kita berjumpa lagi dan kita sudah selesai UTS ya. Dan kita akan lanjut materinya di materi yang sebelum UTS teman-teman juga sudah tahu bagaimana penggunaan Alibaba dan juga pengiriman memesan barang dan lain-lainnya. Dan sekarang di semester selanjutnya akan banyak yang kita pelajari. Dan setelah kita bisa memesan, sebelum kita kirim, tentunya kita akan tahu yang namanya peraturan pengiriman dan lain-lain. Dan di bab ini kita akan belajar mengenai file-file yang ada di dalam industri. Dan ini kita tidak bisa membuka banyak, kita hanya membuka atau mempelajari 3 jenis file-file yang ada di dunia industri pengiriman. Yang pertama itu adalah peraturan pengiriman. Nah, tentunya saat kita memberikan pelayanan, jasa, ataupun kita tentunya memiliki peraturan. Karena kita juga hidup di negara hukum, kita harus tunduk pada aturan-aturan yang berlaku. Dan juga melihat sikon yang ada, kita harus memberikan peraturan-peraturan agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Kalau tidak ada peraturan akan kacau. Nah, begitu juga dengan misal negara, tidak ada peraturan, tidak ada polisi, tidak ada undang-undang yang mengatur, ya pasti negara akan kacau. Begitu juga dengan namanya bisnis. Bisnis pun juga harus ada aturan yang jelas agar tidak ada masalah-masalah yang ditimbulkan di kemudian hari. Nah, ini ada beberapa peraturan mengenai peraturan pengiriman, bagaimana tarifnya, kalau estimasinya berapa lama, minimal pengiriman, lalu mengenai packing, lalu mengenai harga, lalu untuk bagaimana informasi itu harus disampaikan, lalu bagaimana kalau misal ada barang-barang pecah belah, surat berharga, uang, dan lain-lain, lalu invoice-nya, packing list-nya bagaimana, foto barangnya, dan lain sebagainya. Ini ada 25 poin yang menjadi peraturan di FDC International Logistic Service dan diharapkan untuk para klien bisa memahami peraturan pengiriman tersebut sebelum klien tersebut membeli barang atau mengirimkan barangnya ke Indonesia. Dan seperti biasa, di atas juga pasti ada KOP dan di bawahnya adalah peraturan pengiriman. Nah, peraturan pengiriman agar lebih jelas kita menggunakan bold di sini dan Times New Roman hurufnya 12. Dan di bawahnya ya biasa Times New Roman. Kita di sini menggunakan rata kanan kiri dan ini biar rapi kita juga bisa rapikan dengan rata kanan kiri. Nah, ini kan bisa lebih rapi lagi. Nah, ini kurang lebih seperti ini dan spasinya harusnya ini 1 atau 1,5. Oh, hanya 1 saja, benar. Spasinya 1 biar tidak terlalu panjang ke bawah. Dan ini adalah peraturan pengirimannya. Nah, di atas ini terlihat sebagai samar-samar karena ini adalah headernya. Jadi dia yang ada di atas ini tidak termasuk di dalam file ini. Kita lihat di sebelah kiri, ini adalah di sebelah kanannya, di sebelah atasnya, atas dari file tersebut. Kita perlu ngeklik 2 kali agar kita bisa mengedit yang sebelah atas ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Oke, dan ini bisa berlanjut ke halaman kedua. Jangan lupa ini di kanan kiri dan juga diberi penomoran. Penomoran ini tidak hanya 1, 2, 3, tetapi kita bisa menggunakan ini. Menggunakan namanya numbering. Kita bisa pilih numberingnya yang seperti apa. Nah, ini adalah bagaimana teknis sedikit pembuatan mengenai peraturan pengiriman. Nah, setelah barang tersebut disetujui untuk dikirim dan barang tersebut sudah sampai di gudang, biasanya klien akan mendapat surat perjanjian dan tanda bukti tanda terima. Nah, ini berisinya ya surat perjanjian bahwa di dalam box tersebut dilarang keras
mengirimkan barang cairan, barang mudah terbakar, beracun, narkotika, obat-obatan terlarang, DVD atau barang porno, dan barang lainnya yang dilarang oleh hukum yang berlaku di kedua negara atau China atau Indonesia. Nah, ini adalah sebuah perjanjian juga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, lalu pengirim menyatakan bahwa isi box yang diinformasi adalah benar adanya. Dan di dalam box yang dikirimkan tidak mengandung bahan-bahan di atas yang nomor 1. Nah, bila terjadi pelanggaran atas hal ini, maka sanksi atau denda atau hukuman apapun yang dikenakan oleh kedua negara akan menjadi tanggung jawab pihak pengirim. Nah, karena kita sudah menjelaskan bahwa barang-barang tersebut tidak bisa dikirim, tetapi tetap ngeyel. Nah, ternyata ada pemeriksaan. Nah, ini akan menjadi tanggung jawab pihak pengirim. Dan packing barang dalam box harus baik. Kerusakan yang terjadi karena kesalahan packing di luar tanggung jawab kami. Misalnya ada cairan tumpah, kaca, batu, mainan pecah, dan lain-lain. Nah, ini juga tidak menjadi kesalahan kami karena itu adalah kesalahan packing sendiri. Nah, lebih baik seluruh permukaan box dilapkan bening agar tidak kemasukan air, sobek, dan kerusakan box lainnya. Nah, ini adalah secara teknis saja kita informasikan untuk melakukan hal-hal tersebut. Dalam keadaan tertentu dan terpaksa, kami berhak membuka box pengirim jika memang diperlukan dalam proses pemeriksaan bea cukai. Dan ini biasanya pihak bea cukai juga ingin membuka, ingin mengecek, maka dari itu ya tidak dijamin bahwa barang tersebut akan tidak dibuka-buka. Lalu kelima, kewajiban kami adalah mengirimkan semua barang ke alamat penerima dalam keadaan baik dan sesuai dalam waktu yang dijanjikan. Kalau laut itu kurang lebih ya sekitar 30 hari dan udara kurang lebih 7 hari untuk pengiriman udaranya dan sifatnya yang tergantung dari kebijaksanaan dan peraturan Departemen Bea Cukai Pemerintah Republik Indonesia saat itu. Karena kadang ada antri, kadang libur, kadang ada random checking dan lain-lain, maka kadang tidak bisa tepat waktu 30 hari atau 7 hari, tetapi memang ya kadang bisa lebih cepat, itu tergantung barang dan juga keadaan saat itu. Dan surat ini bersifat sah sebagai dokumen yang telah kami keluarkan sebagai tanda terima barang dari ini adalah nama pengirimnya. Ternyata ini adalah punya Pak Eko. Pak Eko ini punya marking ini, jadi jelas ini namanya ini nanti barangnya Pak Eko. Nah, teman-teman sendiri kemarin juga punya marking sendiri-sendiri sudahan. Dan ini jenis barangnya apa? Oh, ternyata dia adalah tripod. Lalu tanggal terima barangnya tanggal berapa, nomor resinya berapa. Nomor resinya adalah nomor resi pengiriman lokal. Jadi misal di kota A dikirim ke gudang kita kan perlu pakai resi. Jadi Pak Eko-nya tidak diangkat sendiri tapi beliau menggunakan ekspedisi pengiriman. Misal di Indonesia bisa menggunakan JNT, JNE, dan lain sebagainya. Dan nota ini adalah nota yang kami keluarkan bahwa masuk ke dalam gudang kami ada nomor notanya. Dan ada keterangan bahwa file ini sah tanpa ada tanda tangan. Jadi tidak perlu dua belah pihak tanda tangan, tapi file ini menjadi file yang sah bahwa barang tersebut sudah kami terima. Nah, ini biar lebih jelas, kita memilih menggunakan bold agar lebih jelas lagi. Dan juga yang sebelah kanan ini juga bold, karena biar jelas nomor notanya nomor berapa. Lalu, di sini agak menjorok karena kita menggunakan numbering sekali lagi di sini. Nah, teman-teman bisa lihat numberingnya bisa menjorok agar lebih jelas juga. Lalu, pada awal kalimat, awal paragraf kita bisa menjorok ke dalam, ditekan tab. Dan ini sama seperti di awal tadi, ini menggunakan header ya, header yang sebelah atas ini. Kita klik 2 kali agar bisa mengedit tulisan-tulisan tersebut menggunakan header yang sebelah atas adalah surat perjanjian dan bukti tanda terima bahwa barang tersebut sudah kami terima. Nah, sekali lagi kita sudah belajar mengenai Word. Yang pertama tadi peraturan pengirimannya ada 25 peraturan dan selanjutnya ini ada tanda terima. Jadi kalau misal yang bersangkutan sudah mengirimkan barangnya, mereka akan mendapat tanda terima.
Oke, kita sudah belajar dua dokumen yang ada dipakai dalam industri pengiriman. Tetapi tidak hanya itu saja. Nah, salah satunya itu adalah yang namanya ini, packing list. Packing list bukan yang dikirim oleh klien ke kami, tetapi itu adalah kami kirim ke klien sekarang. Jadi kalau misal barang tersebut sudah diterima oleh gudang, gudang akan cek dan juga akan masuk ke dalam pengurusan bea cukainya. Lalu mereka akan ya seperti biasa ya, ini akan diberikan kop. Lalu ETA Jakartanya adalah estimasinya tibanya di Jakarta nanti tanggal 4 Februari 2021. Dan ini adalah nomor tadi yang misal di sebelah sini tadi. Nah, notanya. Nanti akan terima nomor notanya. Nah, karena ini beda barang akan beda. Nah, A ini menunjukkan air atau udara. Kalau tadi S berarti dia sea, berarti adalah laut. Dan ini adalah shipping mark-nya atau nomor kode markingnya. Dia HH karena HH itu adalah kode untuk udara. Tetapi kalau misal Pak Eko tadi, beliau ini menggunakan laut. Nah, kalau laut dia tandanya kita depannya adalah FAS. FAS. Lalu, ini adalah kapan diterima gudang. Lalu jumlah boxnya ternyata 1 sama 1, jadi 2. Lalu, ini adalah deskripsi barangnya apa sih? Oh, ternyata satu adalah tenis raket. Nah, ini adalah shoes atau sepatu. Lalu ini adalah kuantitinya, ada berapa A. Nah, ini karena kita tidak bisa membuka, tidak hitung. Jadi kita tidak tahu harganya juga berapa, beliau belum menginfokan saat itu. Lalu ini ada namanya volume weight dan juga gross weight-nya. Nah, ini kalau misal gross weight itu memang dari barang tersebut berapa kilo, dari ditimbang, benar-benar ditimbang. Oh, ternyata salah ditimbang itu 5,1. Tetapi ada namanya volume weight-nya atau maucongnya. Nah, ini bedanya apa? Ini kita lihat di rumusnya di sini. M7, N7, 07, M7 itu di sini. Ini adalah ukuran box. Jadi, teman-teman bisa tahu ya, kadang barang itu barang yang ringan, tetapi dia memiliki volume atau besar boxnya itu sangat besar. Nah, kalau seperti itu, seperti kirim boneka yang gede, raksasa, nah itu kan akan memakan tempat, tetapi ringan sekali. Kalau udara kan dikirim dihitungnya nanti per kilogram. Jadi kalau itu ya tidak baik. Nah, dari itu akan dihitung volume. Kita membandingkan besarnya berat sesungguhnya dan juga berat volume. Berat volume, cara hitungnya adalah panjang kali lebar kali tinggi dibagi 6.000. Nah ini, nanti bisa menggunakan format ini. Panjang kali lebar kali tinggi dibagi 6.000. Lalu ini adalah merek. Nah, barang yang dikirim yang bersangkutan adalah merek. Nih, mereknya Butterfly dan ini mereknya Nike. Mereknya Nike ya, ini adalah shoes sepatu. Jadi beliau ini kirim 2 box, satunya adalah hasilnya tenis dan satu adalah sepatu. Kalau sepatu dia beratnya 1,7 kilo saja. Nah, ini diberi keterangan mereknya apa. Oke, ini adalah namanya packing list dan ini adalah ya kode saja, berarti ini adalah barang ke-31 di bulan Februari. Oke, nah ada gambaran ya teman-teman ya. Nah ini bagaimana caranya? Ini adalah menggunakan ini, Match and Center. Jadi kalau kita klik, dia akan ke sebelah kiri dan ini menjadi kolom-kolom lagi. Ini juga sudah dipelajari juga di video yang kemarin kita pelajari. Nah ini kita harus blok. Bentar, ini iya. Kita harus blok sampai O. Lalu kita klik ini, dia akan berada di tengah-tengah. Sebentar. Belum ikut ternyata yang A. Oke, terus kita rata tengah, dia akan berada di tengah. Dan begitu juga yang di bawahnya.
Nah, ini kolom-kolomnya bisa diberi warna agar bisa membedakan. Nah, ini adalah barang diterima barang jalannya tanggal 28 Januari 2021. Jadi diterima di Gudang tanggal 27, jalan ke Indonesia tanggal 28 dan sampai di Jakarta estimasinya tanggal 4 Februari. Nah, ini adalah bagaimana ada namanya packing list. Nah, setelah barang sampai di gudang Guangzhou akan diukur, ditimbang, dan pengurusan bea cukai dari China dan menuju ke Indonesia. Nah, setelah di Indonesia nanti akan ya mendapat info bahwa barang tersebut sudah sampai di Indonesia dan pengurusan bea cukainya sudah beres. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman yang kita pelajari dari pertemuan kali ini. Nah, pertemuan kali ini hanya kita mempelajari saja beberapa beberapa file yang digunakan di dalam industri. Kita sudah belajar dua. Yang pertama adalah peraturan pengiriman. Yang kedua itu adalah tanda terima karena barang sudah kita terima. Dan yang ketiga itu adalah packing list bahwa barang tersebut isinya apa, beratnya berapa, dan volume bendanya bagaimana, dan seterusnya. Nah, itu adalah infokan ke klien agar klien juga ada gambaran, oh ternyata barang saya kurang lebih beratnya segini, volumenya segini, jadi saya bisa persiapan ongkirnya kurang lebih segini. Nanti setelah sampai di Indonesia melakukan pelunasan dari barang tersebut. Dan saat kita menginfokan barang tersebut sudah terima, berarti kita memang benar-benar sudah bertanggung jawab bahwa barang tersebut memang sudah kita urus. Nah, kurang lebih seperti itu. Silahkan bisa dipelajari dan kiranya hal-hal yang seperti ini bisa menambah wawasan teman-teman. Oh, ternyata di dalam dunia industri pengiriman itu ada file seperti ini, gunanya seperti ini. Jadi bisa menambah pengetahuan teman-teman, kiranya berguna juga. Dan silahkan bisa dipelajari file-file tersebut. Dan file ini akan saya upload di assignment OJW. Silahkan teman-teman bisa membuat ulang 3 file ini dan waktunya lama sampai minggu depan. Jadi minggu depan masih mengerjakan ini, jadi ya kurang lebih 2 minggu ini waktu untuk pengerjaannya. Minggu depan tidak ada video tambahan karena minggu depan itu adalah menyelesaikan file-file ini yang belum selesai. Jadi selama 2 minggu teman-teman bisa mengerjakan 3 file ini secara sebaik-baiknya. Jangan lupa di sini nanti ada rumusnya, bisa dipakai rumusnya. Oke ya, nah ini juga ada rumusnya. Jadi teman-teman harus menggunakan rumus bagaimana cara menghitung dapatnya ini berapa. Nah, ini tidak perlu ditulis karena kita sudah kelihatan dari berat asli dan juga tidak akan melebihi volumenya. Bukan termasuk barang yang ringan, tetapi volumenya besar. Jadi tidak perlu diukur volume karena pada dasarnya pengiriman laut itu adalah berdasarkan beratnya. Dan sebelah kanan itu ini adalah sekali lagi adalah mereknya. Nah, kurang lebih seperti ini. Silahkan bisa dipelajari, kiranya bermanfaat buat teman-teman. Dan tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. 同学们再见。